Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun kalian semua berada. Mari kita sempatkan untuk mendengarkan firman Tuhan sejenak. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tak kala orang lain bersalah, apa kata Alkitab? Tak kala orang lain membuat hati kita mangkel, jengkel, apakah kita tidak boleh menghakimi mereka? Apakah definisi menghakimi sehingga kita kadang-kadang ewo pakewo ya Bapak Ibu Saudaraku ya, mau menegur sungkan, nanti dipikirnya menghakimi, sedangkan kalau tidak ditegur tuh kelihatan. Nah, kira-kira sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan mempelajarinya hari ini tentang Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Di sana perihal hal menghakimi. Berarti perikopnya tentang hal menghakimi judulnya. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, yang kamu pakai itu untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukur kepadamu. Ya, ayat 2 saya akan bacakan lagi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukur kepadamu. Kan susah ya ini jadinya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Dan bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu inilah. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar itu ada di dalam mata saudaramu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tak kala orang lain bersalah, kita seringkali bisa melihat dengan cepat ya. Apa yang mereka perbuat itu kita bisa melihatnya dengan cepat. Di dalam dunia yang penuh kerusakan akibat dosa tentunya, itu untuk mencari seseorang yang tidak berbuat kesalahan terhadap kita, itu hal yang mustahil. Ya, ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita ini naturnya berdosa. Maka di dalam dunia yang sekarang kita tinggali ini, yang dunia yang penuh rusak ini karena akibat dari dosa, mustahil kita menemukan seseorang yang tidak pernah bersalah kepada kita. Apalagi urusannya dengan Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, natur kita memang berdosa, mencondongkan diri kita, diri mereka pada kejahatan tentunya. Nah, kesalahan yang mereka perbuat itu kadangkala membuat kita marah, jengkel. Dan kalau dinasehati orang bilang begini, jangan menghakimi. Ya kan begitu. Kan serba repot ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Baik kita maupun orang lain pasti akan berbuat kesalahan kan? Jujurlah, ya kan? Tidak ada seorang pun yang sempurna. Dari sini kita harus sepakat dulu, tidak ada seseorang pun yang sempurna di dunia ini tentunya. Maka di situasi yang seperti inilah yang akan saya bahas. Mengharap orang lain tidak pernah berbuat salah itu hal yang mustahil. Tetapi yang perlu kita pikirkan bagaimana cara menyikapi kesalahan orang lain itu dengan tepat. Sehingga kita tidak ya no reckon you gitu, tetapi mau menegur nanti pakai wo. Tetapi bagaimana ya sebagai orang Kristen? Mari kita belajar menggali firman Tuhan. Jangan menghakimi. Di ayat 1 perlu kita tahu bahwa larangan untuk menghakimi itu, teks ini seringkali dijadikan alasan bagi sebagian orang untuk menghindari penilaian dari orang lain ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dalam konteks ini kita harus paham ya, dalam konteks postmodernisme yang mendewakan relativisme di sini itu tidak ada kebenaran mutlak menurut mereka. Jadi ayat ini benar-benar menjadi senjata pamungkas yang mematikan begitu. Tidak ada seorang pun yang berhak menilai pribadi saya maupun pribadi Anda begitu. Apakah ini benar menurut Alkitab?
Hal di atas sebenarnya jelas tidak sesuai. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, maksud Tuhan Yesus tidak seperti itu. Yang dikecam dalam teks ini bukanlah tindakan menilai orang lain ya, melainkan menilai dengan cara yang tepat. Nah, ketika tindakan sedang dipermasalahkan, ya mungkin di situ ada kesalahan yang harus ditegur. Ya jangan marah kalau ditegur ya, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan tindakan yang sedang dipersoalkan di sini, melainkan cara tindakan yang dilakukan seseorang itu mungkin keliru. Nah, mari kita akan mempelajarinya. Di ayat 5, Tuhan Yesus tidak melarang kita mengambil selumbar di mata orang lain. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada perintah dilarang. Nggak ada. Hanya saja kita harus melakukannya. Ya kan? Kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kita harus melakukannya dengan cara yang benar dalam hal ini. Yaitu dengan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Ya, kalau pandangan kita tertutup, maka kita akan menilai orang lain kurang efektif, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jika segala bentuk penilaian dilarang, ya bagaimana bisa membedakan anjing atau babi, nabi-nabi palsu? Nah, kita kan tidak bisa membedakan. Maka kita harus menilai segala sesuatu, tetapi dengan cara yang benar. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus melakukan dengan cara yang benar, yaitu menyingkirkan dulu segala sesuatu yang menghalangi pandangan kita, sehingga kita bisa objektif menilai segala sesuatu, bukan subjektif dari aku tidak suka dengan si A, aku benci dengan ini, maka penilaianku jelek semuanya. Walaupun yang dilakukan tidak semuanya jelek tentunya. Ya, paham dari sini ya Bapak Ibu Saudaraku? Ingatlah, tujuan dari larangan jangan menghakimi itu adalah menghindari penghakiman dari pihak yang lain. Jabatan sebagai hakim, ya Bapak Ibu, kita tahu jabatan sebagai hakim tidak menjamin bahwa seseorang itu tidak pernah menjadi terdakwa, kan? Kadangkala hakim juga pernah salah dan dihakimi hakim yang lain, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Beberapa hakim terbukti bersalah dan harus dihakimi oleh hakim lain, demikian pula dengan kita, ya kan begitu. Ketidakadaan subjek di ayat 1b, ya, perhatikan di Alkitab ya, supaya kamu tidak dihakimi di sini menyiratkan bahwa Allah adalah subjeknya, bukan kita. Bukan kita orang benar-benar subjeknya yang menghakimi orang lain sama anak Tuhan, enggak, tapi subjeknya adalah Allah. Subjeknya adalah Allah. Nah, dengan pemikiran seperti ini, seharusnya yang harus kita camkan dalam peringatan Tuhan Yesus dalam Matius tadi, itu kita ini tidak bisa menghakimi orang lain dalam arti cara pandang kita itu harus benar dulu memandang segala sesuatu. Subjeknya itu Allah. Ya, jadi kita harus paham, kita sama-sama orang berdosa, penuh kesalahan, kita harus menghargai, kita harus menuntut orang lain datang kepada Tuhan. Ingat kalau Paulus pernah ngomong begini, siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, ya kan? Entah ia berdiri kah, atau enggak ia jatuh kah, itu urusan Tuhannya sendiri. Ingat, pada saat itu situasinya mungkin menggoda kita untuk menghakimi orang lain tentunya. Nah, baiklah kita mengingat nasihat firman Tuhan ya. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu saat Tuhan datang. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Alasan untuk tidak menghakimi itu di ayat 2-4 sudah ada Bapak Ibu Saudaraku, supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ayat 1b sebenarnya bukan gertakan kosong loh ya. Ini bukan pura-pura gimana getak-getak orang ya. Kalau kamu menghakimi kamu akan dihakimi, bukan. Ya. Itu sebuah kepastian, bukan pilihan ya. Kita harus percaya itu kepastian, bukan pilihan melainkan keniscayaan ya. Mengapa menghakimi terhadap orang lain itu merupakan hal yang ya
yang tak terelakkan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ayat 2 menerangkan alasan pertama, kata sambungnya di situ apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat itu karena ya kan di situ kan bagaimana kita menghakimi orang lain itu akan menentukan bagaimana kita akan dihakimi oleh orang lain, terutama oleh Allah. Kan begitu konsepnya. Alkitab mengajarkan dengan tegas bahwa tidak ada orang yang sempurna kan ya. Maka jika kita tidak mau penghakiman yang tak berbelas kasihan itu menimpa kita ya, maka kita jangan sampai menghakimi dengan tak berbelas kasihan. Namanya orang Kristen harus penuh dengan belas kasihan. Memandang orang lain penuh kesalahan bukan berarti terus Anda pojokkan terus. Ada kalanya ya dipuji, dinasihati, ya disanjung sedikit gitu. Jadi jangan terlalu dibles-bles ya kan gitu ya. Kasihan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di samping itu, tak kala kita menjadikan orang lain itu sebagai hakim, ya, kita akan menganggap diri kita lebih tahu dari banyak hal. Seandainya kalau si A orang berdosa dan kita merasa diri lebih suci, kita merasa diri menjadi hakim, itu menganggap kita lebih tinggi dan orang lain lebih rendah. Ya ini yang salah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di samping itu kalau kita harus sadar ya, hakim kita adalah Allah gitu ya. Hakim di dunia aja pernah salah dan dihakimi oleh hakim yang lain, apalagi kita. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Pengetahuan seperti ini paling tidak itu kita punya anggapan seperti ini membuat kita tidak dihakimi secara lebih berat dalam hal ini. Mereka yang tidak tahu apa yang baik tapi tidak melakukannya itu akan ya jadi seseorang yang tahu. Maksud saya seseorang yang tahu sesuatu yang baik tapi tidak melakukannya, dia akan mendapatkan hukuman lebih banyak daripada mereka yang tidak mengetahuinya. Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku, ia akan lebih banyak dituntut, banyak menerima talenta macam-macam, banyak tuntutannya dari Tuhan. Jadi ingatlah, hidup itu perlu dipertanggungjawabkan kelak. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Masihkah kita menginginkan jabatan sebagai hakim? Enggak ya. Kalau memang kuliahnya jurusan nanti ke sana menjadi hakim, ya jadilah hakimlah yang baik. Jangan jadi hakim yang lalim. Jadi ada persoalan nanti karena uang yang baik menjadi buruk, yang buruk jadi baik. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi hakim ya harus adil. Seadil-adilnya menghakimi sesuai porsinya sebagai hakim. Dan kalau kita orang awam seperti biasa, jangan jadi hakim atas sesama kita. Tetapi kalau ada teman kita memang salah, jalannya harus ditunjukkan. Itu pun dengan harus belas kasihan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, alasan kedua di ayat 3 dan 4 kalau Bapak Ibu baca, tidak boleh menghakimi orang lain karena kita sendiri tidak lebih baik daripada orang lain. Kita juga penuh kesalahan. Misalnya si A merokok. Kamu merokok gini berdosa. Padahal kita tidak merokok sih. Tapi kita suka membenci orang lain. Kita suka mempergunjingkan orang lain. Sama enggak? Sama. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah jika orang lain tidak seburuk yang kita lihat. Kadang-kadang orang lain kadang bisa memperlakukan kita dengan lebih baik. Mengapa kita kok tidak berbelas kasihan? Harusnya kita penuh dengan belas kasihan memandang sesama kita. Jadi kita punya tujuan kalau orang lain salah, kita tuntun di jalan yang benar. Dengan cara yang lemah lembut, belas kasihan tidak memojokkan dan tidak menghakimi. Dan orang yang bersalah juga harus berbesar hati, mau menerima teguran dan mau berbalik di jalan yang salah menuju jalannya Tuhan. Gitu ya. Jadi jangan tegar tengkuk juga. Nanti kalau dinasihati pendeta, pendeta suka menghakimi deh. Ya, apa sudah suci hidup lo? Ya kan bukan begitu ya. Suci itu bukan berarti Anda berpikir, oh tidak pernah berbuat dosa. Ya kita semua ini orang yang tidak suci. Adakah orang di dunia ini yang tidak berbuat dosa, tapi kita disucikan oleh darah Kristus? Perbuatan kita kadangkala sering menyakitkan orang lain, besi menajamkan besi. Kita juga sama, karena kita naturnya berdosa, selalu punya keinginan untuk menyakiti orang lain. Tetapi setelah kenal Tuhan, kita harus belajar penuh dengan belas kasihan. Jadi menuntun orang lain dengan penuh belas kasihan, tidak menuntut orang lain dari sekecil-kecilnya. Persoalan kecil jadi besar, yang besar tambah besar gitu ya. Tapi kalau jadi kita melakukan kesalahan, kita bilang, nggak apa-apa lah. Kita tidak boleh menghakimi. Kan nggak boleh gitu. Kita harus fair ya jadi orang itu ya. Mau dinasihati,
ya harus mau menasehati. Jadi jangan mau jadi guru tok, tapi kadang-kadang kita jadi murid gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, kebobrokan diri kita sendiri juga banyak, bukan? Banyak. Apa saya suci? Ora ya Bapak Ibu. Saya banyak punya kebobrokan. Hati saya kadang jahat, iri dan dengki. Ya, banyak namanya manusia. Ya, kadangkala kita akan mempelajari ya, Tuhan Yesus menggunakan sebuah metafora dalam hal ini yang ekstrim dan humoris tentunya ya. Mengapa kok mereka yang suka menghakimi digambarkan orang yang mampu melihat selumbar di mata orang lain, sedangkan di matanya sendiri tertutup oleh balok. Dalam hati saya, balok tertutup kok bisa melihat ya? Bagaimana ini ya? Mereka yang suka menghakimi digambarkan sebagai orang yang mampu melihat, tetapi ada benda yang cukup besar, balok besar itu yang menutupi matanya. Itu kan mustahil ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sedangkan yang benda kecil, serpian kayu ya, itu mereka lihat, kan aneh ya Bapak Ibu ya. Versi Inggris bahkan lebih memilih serbuk kayu, jadi sangat kecil, lembut, dan selumbar atau suban itu ya Bapak Ibu ya, sangat sedikit lebih besar ya. Makna yang ingin disampaikan sebenarnya tetap sama Bapak Ibu Saudaraku. Kesalahan orang lain mungkin sangat sepele ya kan, namun mereka suka menghakimi orang yang kita anggap sangat berdosa, dan yang kita punya dosa sangat besar itu santai-santai saja ya. Kadang-kala kita ini terlalu munafik ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Apa yang tidak penting dijadikan penting, apa yang kecil dibesar-besarkan. Kita ini munafik, menganggap orang lain tidak suci. Ini nggak boleh pelayanan WL, masih merokok, masih gonta-ganti pacar. Padahal orang yang bilang tadi mungkin rentenir misalnya, membungakan uang dengan bunga yang besar, menolong orang tapi minta imbalan yang besar. Sama Bapak Ibu Saudaraku ya. Istilah balok di sini kalau kita mempelajari secara detail, balok di sini itu istilahnya dokos ya Bapak Ibu ya. Merujuk pada balok besar yang biasanya digunakan untuk pelang utama atap rumah ya, atau lantai ya, zaman dahulu itu gitu, bukan sekedar potongan kayu yang berukuran kecil atau sedang. Nah, balok utama dalam konstruksi sebuah rumah, ini ceritanya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari sini terlihat betapa berbedanya karpos dan dokos ya. Apa sih karpos itu? Ya karpos itu tuh ya itu loh, yang serbuk-serbuk kecil itu ya, yang serbuk halus itu istilahnya begitu. Jadi di sini ada perbedaan yang versi wow gitu ya. Jadi ada ukuran karpos dan dokos. Kalau dokos itu balok yang besar ya untuk atap rumah, untuk lantai. Tetapi yang serpian kecil itu kok orang bisa lihat. Kok bisa ya? Kalau saya kacamataan gini melihat hal yang kecil-kecil itu nggak kelihatan saya Bapak Ibu Saudaraku. Untuk menambah kontras, Tuhan Yesus menggunakan dua kata kerja yang berbeda di ayat 3 ini loh. Mengapa ya? Kadang-kadang saya itu bingung gitu ya. Yang melihat, ini blepo, mengetahui, kata neo. Kata yang kedua ini menyiratkan sebuah pandangan yang lebih seksama tentunya ya kan, daripada yang pertama. Ingat, kata noa ya, saya ini sering ngomongnya salah ya. Kata noeo itu mencakup perhatian dan pertimbangan. Ini saya baca dari terjemahan ini ya. Itu mengatakan mencakup perhatian dan pertimbangan. Jadi melalui penggunaan dua kata kerja ini sudah sedemikian terlatih untuk menemukan kesalahan orang lain. Waduh. Jadi biasanya kalau aparat ya, misalnya polisi ya, berdiri di jalan raya, itu matanya sangat jeli ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari jauh tuh bisa tahu tuh, oh itu truk itu kelebihan muatan, oh ini pelanggaran ini karena sudah terlatih gitu ya. Nah, kita sebagai orang awam kadang-kala kita itu sering memata-matai sesama kita. Ya kalau Pak Polisi tugasnya memang mengamati untuk keamanan, tapi kan kita manusia biasa tidak bertugas sebagai polisi atau hakim ya. Jadi kita tuh selalu mengamati tetangga, mengamati pelayan Tuhan, mengamati Pak Pendeta atau Bu Pendeta. Seakan-akan
kita melihat salah saja sedikit, itu sudah kita bicarakan kemana-mana, kita sebarluaskan. Begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang yang suka menghakimi sedemikian terlatih untuk menemukan kesalahan orang lain. Itu ya, itu kata yang tadi saya cerita berarti mencakup perhatian, pertimbangan yang sangat spesifik. Mereka memang sedemikian rupa terlatih untuk menemukan kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kita ketawa, kadang-kadang kita juga begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Berarti sehingga ia hanya perlu sekilas saja melihat orang lain itu sudah mendapatkan banyak kesalahan ya. Cara pakai baju, misalnya ibu pendeta ya, pakai baju agak di atas lutut sedikit gitu. Bajunya kok pendek, terlalu seksi ini ya, pokoknya banyak Bapak. Sekilas saja kita bisa melihat gitu ya. Ibu pendeta kok menor dan sebagainya gitu ya. Banyak hal ya. Kadang-kadang kita nggak melihat diri kita sendiri gitu. Ya Bapak Saudaraku ya. Lebih humoris lagi di sini sebenarnya adalah keinginan dan tawarannya untuk membantu mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Ini kan lucu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tadi kita berbicara tadi balok yang begitu besar untuk atap rumah, untuk lantai, itu menutupi mata kita. Tentunya mata kita kecil seperti ini. Nah, tapi hal-hal yang serpian kecil, selumbar kecil, kadang-kadang kita kelihatan. Sekilas saja kita sudah lihat si A salah, si B salah, si D salah. Semuanya dianggap salah dan Anda yang paling benar. Ini yang bahaya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan cukup humoris dalam hal ini ya. Dia membandingkan sesuatu yang berbeda, kontras jauh dari serpian kecil. Benda-benda yang sangat kecil dengan benda yang sangat besar yang menutupi mata. Tapi kok ketok wae ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kok kelihatan saja ya. Itulah manusia. Ya jujur kalau dalam satu pesta begitu ya. Itu orang tuh lihat dari atas sampai bawah. Nanti ada aja bilang, kok nggak matching ya sepatunya dengan tasnya. Oh, ibu gembalanya pakai tas yang tas branded loh. Uangnya dari mana itu? Jangan-jangan uang perpuluhan dikorupsi. Loh, kan ada lagi kan? Atau mungkin begini, itu si B itu punya mobil Pajero pada kerja baru setahun. Mungkin dia korupsi. Nah ini gosip-gosip yang membahayakan Bapak Ibu Saudaraku. Kita mendoakan yang baik kepada orang lain. Dan orang lain jika tindakannya salah, kita mengingatkan dengan cara yang baik tentunya. Lebih humoris lagi nih ya Tuhan Yesus kalau ngomong ya Bapak Ibu. Saya kadang mikir Tuhan itu unik. Hal yang kecil dikontraskan dengan hal yang sangat besar. Tapi orang yang sudah punya kesalahan yang sangat besar tidak merasa dirinya salah, tapi orang yang hanya kecil sekali persoalannya, dia anggap itu besar. Inilah yang membuat dunia semakin memanas, apalagi komunitas di gereja. Kadang-kala orang malas pergi ke gereja karena nanti dicemooh si A, si B, mereka menghakimi. Kamu kok sering sakit sih? Mungkin kamu kurang doa. Usiamu sudah 40 kok belum menikah. Kamu mungkin kurang doa, banyak dosa dan sebagainya. Ini menyakitkan telinga dan hati Bapak Ibu ya. Pengen marah, tapi kok teman gereja masuk dihantam ya Bapak Ibu ya. Oh dihajar, kan nggak mungkin ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingatlah, bagaimana mungkin kita dapat menilai dan mengeluarkan sesuatu yang kecil di mata orang lain, sedangkan mata kita terhalang, tertutup oleh benda-benda yang sangat besar. Ya itu logikanya kan tidak ada ya. Nggak masuk itu logikanya ya. Berarti ibarat orang buta menuntun orang buta. Seakan-akan kita tahu firman Tuhan, kita menuntun orang lain, padahal kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Kita awam terhadap firman Tuhan, tetapi kita sok tahu. Ada banyak anak Tuhan tuh sok tahu, diberitahu tidak mau tapi ngeyel. Nah, lengkap sudah kan hari ini? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan, orang yang suka menghakimi benar-benar buta, tetapi dia ingin menuntun orang lain. Bahaya, bisa nyemplung sungai. Bapak Ibu Saudaraku, jangan mau. Kalau saya ini kacamataan tebal begini, tiba-tiba saya lepas, itu saya kabur gitu ya, nggak kelihatan, mulus membaca tulisan nggak kelihatan ya.
Terus saya ngajari anak, ayo baca, tulisan kecil apa sih bisa? Ya nggak bisa, saya aja nggak kelihatan. Kalau dia salah baca, saya nggak ngerti, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi nasihat yang suka menghakimi ini nasihat bagi mereka yang suka menghakimi, hai saya dan kamu yang suka menghakimi, ya sama-sama karena kita naturnya berdosa, kita kadang sering menghakimi orang lain. Yuk, mari kita pelajari. Ayat ini mengajarkan bahwa menilai orang lain pada diri sendirinya tidak keliru. Orang lain benar dan kita tidak pernah keliru. Ini sangat salah. Ini membantu orang lain untuk mengenali dan membersihkan kesalahan pada diri sendiri. Ada sesuatu yang terpuji. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita untuk membantu orang lain, menuntun orang lain datang kepada Tuhan. Berarti memberikan nasihat, jangan memberikan nasihat itu ya harus sesuai, kamu juga melakukannya sehingga waktu kita menasihati orang lain teduh mendengarnya. Ya, ingat ya, misalnya Anda seorang perokok, Anda bilang dengan anaknya, hei, kamu masih SMP, kok sudah merokok? Anaknya bilang, papi juga merokok. Nah, kan kita salah, ya kan? Kita nyuruh orang jangan merokok, tapi kita merokok. Kita suka berjudi, kita menasihati orang lain jangan berjudi. Nggak mungkin. Kita seorang pemabuk menasihati anak kita yang mabuk, kita marah-marah, kita hajar anak kita. Anaknya akan protes, papi juga pemabuk, kok papi marah? Nah, kan itu nggak enak gitu ya. Punya anak kecil itu, ya sekarang kreatif Bapak Ibu. Kalau di sekolah, guru bilang begini, anak-anak kita harus menjadi orang yang saling tolong-menolong, harus lemah lembut gini. Nanti dia akan bilang, Bu Guru, kan pernah bilang kita harus lemah lembut. Kok Bu Guru suka marah-marah ya kalau di kelas? Itu anak-anak, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan tindakan kita sebelum kita menasihati orang lain. Jadi apa yang kita nasihati itu bisa memberkati orang lain. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Kasih Kristiani itu bahkan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang seperti Alkitab ya. Jadi kita memang didorong Tuhan untuk mengajar orang lain untuk datang kepada Tuhan. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan punya tugas untuk membawa orang lain yang di luar sana itu datang kepada Tuhan. Entah bagaimana caranya. Menasehatikah, memberi segala, ya mungkin anak itu memang kebutuhannya sangat banyak tapi tidak ada yang menolong, Anda menjadi donatur dengan cara macam-macam Bapak Ibu ya, menghibur saat dia berduka, saat dia terpuruk, kita tidak menindasnya tapi kita membuat jiwanya bangkit kembali dari keterpurukan ya kan. Ada banyak hal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang dipersoalkan Tuhan Yesus itu adalah kemunafikan. Yang dipersoalkan hari ini, yang dipersoalkan Tuhan pada ayat Matius pasal 7 tadi itu tentang kemunafikan. Kalau kamu saja belum melakukan, ya kamu tidak bisa menuntun orang lain untuk melakukan. Begitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, kemunafikan pada saat menolong orang lain yang bersalah itu rasanya aneh nanti Bapak Ibu Saudaraku. Kita berbuat seolah-olah kita lebih baik daripada orang lain. Itu juga nggak patut ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita menganggap kesalahan orang lain lebih ketara daripada kesalahan kita sembunyi-sembunyi. Orang lain kamu bilang, wah itu gonta-ganti pacar aja tuh anak pemuda. Tapi kalian selingkuh. Diam-diam istrimu tidak tahu anaknya sudah 3. Diam-diam punya anak 2 lagi. Kan gak enak begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kenyataannya kadang-kadang kita lebih buruk daripada orang lain. Maka Tuhan ngomong stop munafik. Ya, kita hari ini harus stop munafik. Tanggalkan segala topeng kehidupan. Kalau kita memang bersalah, ya bilang, saya tidak sempurna. Tapi saya ingin mengingatkan kamu dengan tulus. Itu pun kalau kamu mau. Ya, saya akan belajar. Dan kamu juga harus belajar. Sama seperti Kristus. Ya, itu lebih adem ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Supaya kita layak untuk menerima orang lain, kita perlu lebih dulu mengeluarkan balok di mata kita. Ya, kita lebih dulu perlu menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Segala kesalahan yang kita perbuat itu bahkan lebih banyak daripada orang lain. Ya, kalau sudah tahu seperti itu kita akan sadar. Oh, aku ya dulu kayak kamu nih. Suka ke diskotik, suka mabuk-mabukan. Sekarang aku sudah bertobat. Yuk, jaga kesehatan. Nanti kalau sudah tua, kalau sakit, menyusahkan. Kan lebih enak begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tak kala kita memahami betapa kebobrokannya kita, ya
terutama di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ini nggak ada orang yang bisa membohongi Allah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetap kita harus sadar bahwa kalau Allah saja mau menerima kita yang bobrok, yang jahat, yang bengis, yang kejam, ya yang keterlaluan, kita pun juga harus bisa menerima orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita. Jadi Allah telah memperlakukan kita dengan indah. Kita harus memperlakukan Allah melalui manusia di sekeliling kita dengan indah pula. Bagaimana? Penilaian kita itu harus diwarnai dengan belas kasihan. Jadi penilaian sebagai anak-anak Tuhan itu harus dipenuhi dengan belas kasihan Allah. Jadi kita harus lihat si A orang yang memang agak melenceng. Kita harus berpikir bagaimana caranya membawa si A ini datang kepada Tuhan. Tingkah lakunya sudah liar banget. Untuk mengingatkan si A sulit. Maka kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, bagaimana caranya mengarahkan si A ini datang kepada Tuhan. Itu pun sulit. Tanggapan orang itu kadang-kala bervariasi, ya. Ada si A datang ke gereja pakai baby doll. Si B merasa, kok gak sopan sih? Kok datang ke gereja pakai baby doll, ya kan? Memang gak sopan ya Bapak Ibu Saudaraku. Kamu kok kalau ke gereja pakai baby doll, lain kali pakai baju yang sopan gitu. Si A mangkel ya, karena dia menegurnya di depan orang lain. Dia malu, egonya tersentil, dia nggak mau. Ya dia bilang, emangnya gue bikin baju-baju gue, emang kok kamu cerewet amat sih? Lah kan nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada metode khusus untuk membawa orang datang kepada Tuhan dengan menasihati. Ya, 4 mata begitu. Nggak ada orang ngomong pelan-pelan, ngomong lemah lembut sambil makan bakso misalnya ya. Pendekatannya macam-macam ya. Jadi seorang guru pun harus bisa menempatkan dirinya sebagai guru. Pendeta juga sama, harus menempatkan dirinya sebagai pendeta. Jemaat juga sama, harus menempatkan diri sebagai jemaat yang benar di mata Tuhan. Kita semua ini sedang berproses Bapak Ibu Saudaraku menuju kepada karakter seperti Kristus. Jadi kita semua penuh kesalahan. Kadang-kala apa yang kita lakukan itu kita anggap baik tetapi ternyata salah. Nah, kalau nasihat itu datang dengan tulus, Anda harus menanggapinya dengan tulus. Jadi nggak boleh stop. Jangan sampai Anda menghakimi. Ini Anda sudah membuat benteng sendiri supaya Anda tidak terjamah oleh orang lain. Supaya tindakan Anda bebas. Mau minum, mau main perempuan kek, mau malas ke gereja kek, dan sebagainya. Anda tidak mau ditegur. Nah ini nggak boleh. Jadi sebagai anak Tuhan itu harus memiliki hati yang tulus. Kalau menasihati yang tulus, mengarahkan orang lain datang kepada Tuhan, bukan punya tendensi marah, ingin menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain, melihat kesalahan yang kecil saja menjadi besar. Hanya karena pakaian saja orang tidak mau beribadah. Nggak bisa. Memang mungkin bajunya lagi cuma satu tok, compang-camping ya. Kita nggak bilang, kamu nggak boleh ke gereja karena merusak bau busuk, nggak bisa datang beribadah di tengah-tengah kami. Kan nggak bisa. Gereja untuk semua orang. Kalangan apapun bisa masuk di gereja. Kaya miskin, bajunya itu gonta-ganti, branded tidak branded, keluaran pasar turi, juga boleh masuk untuk beribadah kepada Tuhan. Persembahan banyak, kecil, tidak persembahan juga boleh datang kepada Tuhan. Jadi intinya hidup bersama dalam komunitas keluarga Kristus itu harus saling mengasihi. Harus paham bahwa kita ini kebobrokan kita itu lebih daripada orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain tidak berbuat salah dengan kita. Kesalahan yang kecil ya kita semakin ditiadakan. Yang besar kita akan membuat semakin kecil. Dengan arti begini, bukan kompromi dengan dosa loh ya, tapi kita harus belajar penuh hikmat Tuhan mengarahkan orang lain datang kepada Tuhan. Jadi orang itu fleksibel. Jangan terlalu suka menghakimi hal yang rohani, padahal kita juga orang yang tidak rohani. Orang yang berbicara tentang Tuhan harus tahu Tuhan yang mana yang kamu bicarakan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan hari ini cukup keras, mengingatkan kita, tak kala penilaian kita ini diwarnai dengan belas kasihan, kelemah lembutan, kasih itu yang akan menuntun orang datang kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, lakukan kerjamu sesuai
talenta yang Tuhan beri. Tuhan memberkati kita semuanya dari hari ini sampai kesudahan zaman. Allah selalu beserta dengan kita semuanya. Glory, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.